Saat ini, informasi bohong sedang ramai. Informasi seperti ini yang disebut dengan hoax, yang dibuat-buat dan sangat berbahaya bagi para pembacanya. Berikut adalah contoh berita hoax. Ramai di media sosial bahwa labu siam bakar dapat mengobati penyakit asam urat. Hal ini merupakan hoaks karena Dr. Aru Aryatno, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia, mengatakan bahwa labu siam mengandung serat tinggi dan rendah purin, jadi hanya bisa mengurangi asupan purin ke dalam tubuh. Kadar asam urat dapat turun jika mengkonsumsi bahan makanan yang rendah purin, jadi bukan menyembuhkan asam urat. Dari maraknya berita hoaks yang ada, apakah dampak yang didapatkan oleh pembacanya? Yang pertama adalah menimbulkan kecemasan dan juga kepanikan akan adanya berita palsu dan juga provokatif. Selanjutnya, dapat membuat kesalahpahaman akan seseorang atau institusi tertentu. Selanjutnya, dapat menimbulkan kerugian finansial akibat penipuan. Dan yang terakhir adalah merugikan kesehatan fisik. Apakah Oma dan Opa sering melihat informasi seperti ini? Atau informasi seperti ini? Hal tersebut adalah contoh berita yang perlu Oma dan Opa waspadai serta perlu analisis terlebih dahulu. Ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, judulnya provokatif atau mengandung politik. Biasanya judul provokatif mengandung kata-kata yang berlebihan atau mencolok agar menarik perhatian orang atau memancing emosi pembaca. Yang kedua, sumber berasal dari situs yang kurang dikenal. Carilah situs yang sudah terverifikasi. Yang ketiga, berita tidak memiliki tanggal publikasi atau tanggal berita tidak sesuai dengan konteks, berarti rangkaian berita tidak konsisten. Carilah berita yang faktanya konsisten. Yang keempat, berita tidak memiliki bukti nyata, data, atau referensi yang sudah terverifikasi. Carilah berita yang memiliki sumber yang dapat mendukung berita, bukan sumber atau konten palsu. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam berita tidak baik atau tidak baku. Lansia membutuhkan akses berita yang terpercaya dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami. Berikut beberapa rekomendasi portal berita di Indonesia yang terpercaya dan ramah bagi pengguna. Terdapat 3 website yang mudah untuk digunakan, di antaranya kompas.com, Antara News, dan detik.com. Ketiga website ini memiliki desain yang sederhana dan navigasi yang mudah, sehingga seseorang ataupun lansia dapat mengakses berita utama di beranda tanpa perlu mengulik terlalu jauh. Selanjutnya, terdapat website Liputan 6 dan juga CNN Indonesia yang memiliki tampilan visual yang besar dan berita populer sering ditampilkan di bagian atas, yang membuatnya mudah untuk diakses oleh pengguna yang tidak terbiasa dalam mencari secara mendalam. Bagi beberapa orang atau lansia yang lebih suka mendengarkan atau menonton, bisa untuk mencoba mengakses Metro TV News, Kompas TV, maupun TVRI yang menyediakan berita nasional yang sering digunakan oleh generasi senior. Ketiga website tersebut dapat diakses melalui internet ataupun menontonnya lewat televisi di rumah. Selanjutnya, bagi lansia yang gemar menggunakan bahasa asing atau Inggris, lansia dapat menggunakan situs The Jakarta Post, yaitu situs yang berbahasa Inggris dan sering digunakan oleh pembaca internasional untuk memahami situasi di Indonesia. Namun, memang situs berita ini cukup sulit untuk digunakan oleh lansia di atas 70 tahun, karena ukuran tulisan yang cenderung kecil dan format berita yang cukup berantakan atau sulit untuk dicari. Beberapa orang khususnya lansia diantaranya pasti masih sulit untuk membedakan antara berita hoaks dengan berita yang benar. Oleh karena itu, penting untuk mencari dan menggunakan media-media yang sudah terpercaya kredibilitasnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan beberapa cara untuk menghindari suatu berita hoaks. Terdapat 4 cara yang dapat Oma dan Opa lakukan untuk menganalisa berita sehingga dapat terhindar dari berita hoaks. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang berlebihan.
Jika judul berita terlihat berlebihan atau membuat emosi Oma dan Opa naik, jangan langsung percaya pada berita tersebut. Cobalah cari berita serupa di situs berita resmi untuk memastikan kebenarannya. Lalu, bandingkan isinya agar menjadi lebih yakin. Kedua, periksa alamat situs dari berita tersebut. Tidak semua situs berita di internet bisa dipercaya. Banyak situs palsu di luar sana yang hanya ingin menyebarkan informasi yang salah. Pastikan bahwa situsnya resmi dan dikenal secara luas seperti yang sebelumnya telah kami sebutkan. Yang ketiga, cek fakta dengan teliti. Perhatikan siapa penulisnya. Apakah ia ahli dari bidang itu? Kemudian, periksa apakah berita itu memiliki sudut pandang yang seimbang atau hanya berat sebelah. Kemudian, pastikan berita itu terbaru dan sumbernya terpercaya. Lalu cara yang keempat, berdiskusilah dengan orang lain. Jika menemukan berita atau informasi yang terasa aneh, meragukan, atau membuat bingung, jangan ragu untuk berbicara dan berdiskusi dengan keluarga atau orang yang Oma-Opa percayai. Kadang, informasi yang beredar belum tentu benar, dan penting bagi kita untuk memastikannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya. Jadi, jangan sampai Oma dan Opa percaya dengan berita hoaks ya. Mari kita pilih berita yang dapat memberikan wawasan untuk kita semua.